kalau kita hendak berisi keturunan, baik anak atau cucu, karena ada yang menjadi orang saleh, dianjurkan berisi 5 kitab di rumah nih, dianjurkan. Nah, ini insyaallah bila ada seorang yang saleh, anak atau cucu, nang 5 ini lain Al-Quran lah. Quran itu jelas harus diisi sudah. Nah, yang pertama kitab Sahihul Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Orang nang beisian kitab Sahih Bukhari itu roh Nabi itu akan selalu ada di rumahnya. Karena Sahih Bukhari itu adalah kitab hadis yang paling sahih sesudah Al-Quranul Karim. Sahih Al-Bukhari. Banyak aja di toko-toko kitab itu dienak di lemari aja gini. Sudah berkah. Aku jangan dia bisa membaca. Iya, jadi syarat rumah, syarat tuh jadi ajimat nih tuh adalah kita bisa membaca ajimat nih tuh. Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, kita dianjurkan berisian kitab Azkar An-Nawawi. Dikatakan oleh ulama, bi'idar washtaril azkar. Jual rumah, nukar azkar. Kada rugi. Sampai seandainya kita nih kada berduit, tak jual rumah, saga nukar azkar. Iya, itu kada rugi. Berkahnya kaina. Mundu jual rumah, nukar HP, rugi. Jual rumah, nukar sepeda motor, rugi. Tapi jual rumah, nukar azkar, untung. Tian rasakan aja kaina. Banyak orang ada tahu nih. Ulun madahi saya kira basic keturunan yang saleh, yang saleha. Yang ketiga, cari kitab ngarannya Ihya Ulumiddin tadi. Ihya Ulumiddin. Ujar ulama, seandainya di sembahyang itu boleh membaca lain pada Al-Quran dan zikir, ini saya boleh membaca kitab Ihya. Ujar Imam Abdullah Al-Idrus, setiap kali aku membaca Ihya itu keluaran ilmu-ilmu, pahaman-pahaman yang baru. Hari ini membaca Ihya dapat ilmu, karena esok baca Ihya dapat harus ilmu, tamat diulangi pulang dapat harus pahaman-pahaman, rahasia-rahasia daripada ilmu-ilmu yang belum ada timbul sebelumnya. Kitab Ihya itu harap berkahnya luar biasa. Karena disusun oleh seorang yang digelari Qutbul Ulum, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abul Hasan Syadzili, seorang wali kutub, pimpinan tariqah Syadziliyah, pernah di alam malakut berdapat Rasulullah. Lalu Rasulullah itu membanggakan lawan Imam Ghazali di hadapan nabi-nabi yang sebelum sidin, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Ujar Nabi kita, wahai Musa, wahai Isa, adakah di antara umat kalian nang hebatnya kayak umatku Imam Ghazali ini? Jadi bagus berisi Ihya. Yang keempat, kitab Hilyatul Auliya. Itu manakib wali yang memuat dari para sahabat, tabi'in,
tabi'it tabi'in, termasuk di sana manakib Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Ada ratusan manakib wali dibuat oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfihani dalam kitab Hilyatul Auliya itu. Sampai-sampai guru-guru kita ada yang mengatakan siapa beisian kitab Hilyah di rumahnya, roh-roh wali nang ada manakibnya di dalam itu, roh-roh wali itu ada di rumah kita. Jadi berkah rumah, beisian Hilyah. Yang terakhir kitab Syarah Ainiyah. Nah, Syarah Ainiyah ini sejilid saja nih tuh. Kalau Hilyah itu 10 jilidan kalau talarang Pak. Tapi dihitung-hitung ada sawat 2 juta Pak. Berita Anda. Jadi Syarah Ainiyah itu memuat manakib wali dari kalangan Sadat Alawiyin, dari kalangan para habaib. Termasuk di situ manakib Al-Faqih Muqaddam, manakib Imam Muhammad Maulad Dawilah, manakib Imam Abdurrahman Segar, nang sijentu hatam Quran 8 kali sehari semalam. Manakib Imam Abdullah Al-Haddad, Sahibur Ratib, ada di Syarah Ainiyah itu. Jadi orang yang besi kitab Syarah Ainiyah, seakan-akan roh para wali dari kalangan habaib itu ada di tempatnya, di kediamannya. Nah, insya Allah bila nang pian mengumpulkan 5 macam kitab itu, pian andak di lemari gin. Pian kada bisa membaca. Karena ada di antara anak keturunan pian nang Allah gerakkan untuk mempelajari kitab-kitab itu. Buka di lemari, periksai kitab arwah kai, maja kai banyaknya besi kitab, alim kai unda, bukai ya kitab nah bersih kadisin debitan, bah alim benar kai, pintar benar kai, ranking 1 so kai ini taruh sementara, tahu kali bisa membaca sama sekali. Lalu ini tak pikir juga aku harus tanya kai juga. Lalu menuntut ilmu. Saya kira bisa membaca kitab warisan kai. Coba aja pian. Bila ada pian, anak pian, cucu pian ada tuh. Ini mujarab nih, mujarab. Terbukti. Jangan nang dipikirkan ini kayak apa, mah nyari kendaraan. Mah nyari HP. Bila ada keluaran terbaru, mikiran nukar HP terus. Mikiran nukarkan apa HP itu macam-macam HP itu setengah tahun ada keluar sudah Oppo kenapa-napakah Vivo kayaknya Apollo kenapa tuh kayaknya HP dengaran